Mau renovasi atau bangun rumah tapi bingung dengan istilah-istilahnya? Minimalis, industrial, Skandinavia? Duh, pusing banget deh. Dalam 10 menit ke depan, kita akan bedah 10 konsep desain rumah paling populer yang wajib kamu tahu. Siap-siap, karena ini bakal cepat dan padat. Anggap aja ini Netflix and Learn, tapi versi arsitektur. Pertama, minimalis. Kisah ini dimulai dari Ludwig Mies van der Rohe, lahir di Jerman tahun ke-1886. Ia bukanlah arsitek berpendidikan formal. Ia belajar langsung dari ayahnya tentang kekuatan dan kejujuran material. Lalu datanglah Perang Dunia Pertama yang mengubah segalanya. Mies melihat dunia lama yang penuh ornamen runtuh, dan ia merasa muak dengan gaya yang menurutnya palsu dan tidak relevan lagi. Sekitar tahun 1920-an, ia pun memimpikan arsitektur baru yang jujur, fungsional, dan bersih, menggunakan material modern seperti baja dan kaca. Baginya, keindahan sejati tidak datang dari hiasan yang ditempelkan, tapi dari kesederhanaan struktur itu sendiri. Konsep ini cocok untuk jiwa yang perfeksionis, teratur, dan percaya bahwa ketenangan datang dari kesederhanaan. Desain ini berakar kuat di Jepang, negara Skandinavia, dan Jerman. Kedua, industrial. Konsep ini membawa estetika pabrik atau gudang ke dalam rumah. Gaya ini lahir di Amerika Serikat tahun 1970 saat banyak bangunan industri kosong diubah jadi hunian keren. Ini cocok banget buat kamu yang suka hal-hal apa adanya dan anti ribet. Soalnya, di konsep ini, semua yang harusnya disembunyikan justru dipamerkan. Pipa, kabel, bahkan bata mentah. Jadi, bisa dibilang, ini konsep rumah yang nggak punya malu dan bangga dengan kondisinya. Yang ketiga, modern. Jangan bingung dengan minimalis. Ini adalah konsep rumah modern. Konsep modern adalah konsep yang menolak ornamen berlebihan dan fokus pada garis tegas serta bentuk geometri sederhana. Gaya ini dipelopori oleh tokoh-tokoh arsitektur seperti Le Corbusier dan Frank Lloyd Wright di awal abad ke-20. Konsep ini sangat pas untuk kamu yang menyukai tampilan yang bersih dan futuristik. Karena sifatnya yang universal, gaya ini banyak digunakan di seluruh dunia, terutama di perkotaan besar. Saking rapinya, rumah ini bisa bikin kamu ragu. Ini rumah atau galeri seni ya? Sebuah fakta uniknya, para tokoh sebelumnya percaya pada prinsip form follows function. Maksudnya bentuk mengikuti fungsi. Artinya, setiap elemen desain harus punya tujuan praktis, bukan hanya untuk hiasan belaka. Berikutnya, Skandinavia. Konsep ini dikenal karena filosofi Hygge, yang berarti kehangatan dan kenyamanan, dipopulerkan oleh arsitek seperti Alvar Aalto dan lahir di tahun 1950-an di negara Nordik seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Cocok banget buat kamu yang ingin suasana rumah yang cozy, terang, dan menenangkan. Ini kayak rumah lagi meluk kamu. Tujuan utama dari desain ini adalah menciptakan suasana yang hangat, nyaman, dan terang di tengah musim dingin yang panjang, di mana cahaya matahari sangat langka. Oleh karena itu, Skandinavia sangat mengandalkan cahaya alami dan warna-warna cerah seperti putih dan krem. Mereka juga menggunakan material alami seperti kayu pinus dan tekstil katun atau wol untuk memberikan sentuhan kehangatan. Yang kelima, tropis. Konsep rumah tropis merupakan gaya arsitektur yang lahir dari kebutuhan praktis untuk beradaptasi dengan iklim panas dan lembab. Tujuannya adalah menciptakan hunian yang sejuk secara alami tanpa harus bergantung pada pendingin ruangan, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Gaya ini memiliki ciri khas yang sangat fungsional. Desainnya mengandalkan atap miring yang lebar dan menjorok untuk melindungi dari sinar matahari langsung dan curah hujan tinggi. Untuk sirkulasi udara yang optimal, konsep ini menggunakan jendela dan pintu yang lebar serta ventilasi silang untuk memastikan udara segar bisa mengalir bebas di seluruh ruangan. Material yang dipilih pun biasanya alami, seperti bambu, kayu, dan rotan, yang memberikan kesan menyatu dengan alam. Secara historis, konsep rumah tropis tidak memiliki penemu tunggal, melainkan berevolusi secara alami selama berubah-debat di kawasan Khatulistiwa, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Namun, ada tokoh yang mempopulerkan gaya modern dari konsep ini, yaitu arsitek asal Sri Lanka, Geoffrey Bawa, yang dikenal sebagai bapak dari arsitektur modern tropis. Konsep ini sangat cocok untuk kamu yang ingin hunian yang menyatu dengan alam, dan menginginkan suasana santai layaknya sedang berlibur. Semuanya dirancang agar alam bisa masuk ke dalam rumah. Ya, kadang serangga juga ikutan masuk, tapi anggap saja mereka tamu spesial. Dengan desain ini, kamu akan merasakan sensasi liburan di Bali setiap hari. Selanjutnya, konsep rumah klasik. Konsep ini merupakan gaya arsitektur yang melambangkan kemewahan,
keanggunan, dan simetri. Gaya ini secara mendalam terinspirasi dari arsitektur Yunani dan Romawi kuno, menjadikannya pilihan yang abadi dan penuh wibawa. Gaya ini sangat cocok untuk kamu yang menyukai kemewahan dan tradisi. Konsep ini sering ditemukan di bangunan bersejarah dan rumah besar di Eropa dan Amerika Serikat. Rumah ini butuh rekening bank yang besar buat jadi tetangganya. Secara historis, konsep ini tidak diciptakan oleh satu individu tunggal, melainkan bangkit kembali dan dipopulerkan di berbagai era. Salah satu tokoh paling berpengaruh yang menghidupkan kembali prinsip-prinsip klasisisme adalah arsitek Andrea Palladio selama masa Renaissance di Eropa. Ciri khas dari gaya ini terletak pada detailnya yang sangat teliti, seperti pilar-pilar besar, ukiran ornamen yang rumit, dan proporsi yang sempurna. Penggunaan material berkualitas tinggi, seperti marmer dan kayu, yang diukir menambah kesan megah pada setiap sudut bangunan. Kamu akan sering menemukan gaya ini di bangunan bersejarah dan rumah-rumah besar di Eropa. Rumah ini bisa memberikan nilai seni dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Selanjutnya, Bohemian. Kalau kamu berjiwa bebas, Bohemian adalah jawabannya. Gaya ini adalah ekspresi personal yang tidak terikat aturan, menggabungkan berbagai tekstur, pola, dan budaya. Faktanya, gaya ini berakar dari gerakan Bohemianisme yang muncul di Prancis pada abad ke-19. Dipelopori oleh seniman, penulis, dan musisi yang hidup nomaden dan menolak gaya konvensional. Konsepnya kemudian bangkit lagi dan mulai populer di kalangan hippies pada tahun 1960-an. Ciri khas dari gaya ini adalah penggunaan warna-warni yang berani, perpaduan pola etnik, dan banyak tekstil seperti karpet, bantal, serta makrame. Konsep ini sangat cocok untuk kamu yang kreatif, eklektik, dan suka mengekspresikan diri lewat koleksi benda-benda dari berbagai penjuru dunia. Jadi jangan heran kalau rumah ini punya cerita lebih banyak dari kamu. Kedelapan, ada Mediterania. Bagi yang ingin nuansa liburan di rumah, ada konsep Mediterania. Konsep ini terinspirasi dari arsitektur rame-rama di tepi laut Mediterania yang merupakan perpaduan budaya dari Spanyol, Italia, dan Yunani. Tujuannya adalah menciptakan tempat perlindungan yang sejuk dan nyaman dari teriknya matahari. Gaya ini tidak memiliki satu pencipta tunggal, melainkan merupakan evolusi dari tradisi arsitektur kuno di kawasan tersebut. Ciri khasnya sangat mudah dikenali. Dinding plesteran berwarna terang, atap genteng tanah liat, serta lengkungan-lengkungan yang sering digunakan pada jendela dan pintu. Material alaminya seperti batu dan ubin juga sering digunakan untuk menciptakan kesan rustik yang otentik. Konsep ini sangat pas untuk kamu yang ingin merasa seperti sedang berlibur di villa setiap hari. Dengan suasananya yang santai dan penuh kehangatan, dijamin kamu bakal lupa punya deadline. Selanjutnya, kontemporer. Konsep ini sering tertukar dengan modern, tapi kontemporer lebih fleksibel. Desain ini terus berkembang mengikuti tren saat ini, karena nggak ada penemu tunggal. Gaya ini adalah desain masa kini. Cocok untuk kamu yang ingin rumah yang selalu up to date, karena desainnya berubah lebih cepat dari harga saham. Apa bedanya arsitektur kontemporer dan modern? Ini adalah pertanyaan yang sering membuat bingung banyak orang. Singkatnya, modern adalah gaya spesifik dari masa lalu, sedangkan kontemporer adalah arsitektur saat ini. Ini bukanlah sebuah gaya, melainkan sebuah era yang terus bergerak. Nah, karena ini adalah sebuah era, arsitektur kontemporer tidak punya satu tokoh pencipta. Tokohnya adalah para arsitek yang aktif dan relevan saat ini. Dari akhir abad ke-20 hingga detik ini juga, kisahnya lahir setelah era modernisme yang kaku berakhir. Para arsitek seolah berkata serempak, "Aturan sudah cukup, saatnya kita berkarya dengan bebas." Mereka merasa bosan dengan aturan-aturan dogmatis dari gaya-gaya sebelumnya. Bagi arsitek kontemporer, keindahan sejati tidak ditemukan dalam satu filosofi tunggal, tapi dalam kebebasan untuk bereksperimen, inovasi material, dan yang terpenting, kepedulian terhadap lingkungan atau sustainability. Konsep ini sangat cocok untuk Anda yang berjiwa dinamis, berpikiran maju, tidak suka terjebak di masa lalu, dan melihat rumah sebagai cerminan gaya hidup masa kini yang efisien, fleksibel, dan terkoneksi. Desain ini populer di seluruh kota besar dan modern di dunia. London, New York, Tokyo, Singapura, Sydney, dan tentunya menjadi gaya dominan untuk banyak perumahan, apartemen, dan bangunan baru di kota-kota besar di Indonesia. Yang terakhir adalah rustik. Bayangkan sebuah kabin kayu di tengah hutan pinus, suara perapian yang berderak-derak, dan secangkir coklat panas di tangan Anda. Itulah perasaan yang ingin ditangkap oleh gaya rustik. Tapi,
Gaya ini lebih dari sekadar kabin di hutan. Ini adalah sebuah filosofi tentang kejujuran dan koneksi dengan alam. Seperti beberapa gaya lainnya, Rustic tidak memiliki satu tokoh pencipta. Akarnya adalah para pemukim awal di Amerika dan Eropa ratusan tahun lalu. Kisah di baliknya adalah tentang kebutuhan. Mereka tidak sedang mencoba menjadi estetis. Mereka membangun rumah untuk bertahan hidup menggunakan apapun yang disediakan alam di sekitar mereka. Kayu gelondongan utuh dari hutan, batu alam dari dasar sungai, setiap elemen dipilih karena fungsi dan ketersediaannya. Sangat cocok untuk Anda yang berjiwa petualang, cinta alam, lebih memilih suasana hangat dan melindungi daripada dinding putih yang dingin. Ini adalah gaya untuk orang yang merasa rumah adalah sebuah sarang yang nyaman untuk kembali. Jadi, 10 konsep, 10 cerita, dan 10 cara pandang yang luar biasa terhadap sebuah rumah dari Skandinavia yang mengejar cahaya hingga tropis modern yang berdamai dengan iklim kita. Intinya satu, memilih desain rumah bukan sekadar memilih warna cat atau model furnitur. Ini tentang memilih panggung yang paling tepat untuk gaya hidup Anda. Sebuah keputusan yang akan membentuk cara Anda berinteraksi, beristirahat, dan berkarya setiap hari.